Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Skaudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya. Di episode yang kali ini nih, ceritanya lumayan agak panjang, jadi pastikan kamu udah siapin cemilan, siapin minumannya. Yang akan menceritakan sebuah pengalaman mistis oleh siapa nih? Sebentar, mana tadi nih? Oke, Andin Hardiansyah selaku seorang penari. Oke, seperti apa ceritanya? Kita langsung aja. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Hai, nama aku Andin Hardiansyah. Aku seorang penari. Aku punya pengalaman mistis yang akan aku ceritakan ke warga Desa Skaudi semua. Cerita ini dimulai dari tahun 2016. Waktu itu aku menginjak semester 5. Aku mulai bertahap untuk membuat sebuah penelitian tentang karya pertunjukan tari. Salah satu syarat agar aku bisa lulus dari program studi tersebut. 16 November 2016, aku mencari bahan penelitian ke sebuah museum di daerah tempat tinggalku untuk mencari informasi keberadaan topeng emas. Ya, sebuah peninggalan sejarah yang ditemukan pada saat penggalian situs budaya. Pergi ke museum dengan harapan aku bisa bertemu dengan Pak Ishak waktu itu ya. Pak Ishak ini salah seorang penjaga museum yang sekarang sudah PNS. Dan waktu itu aku kesana jam 5 sore. Aku masuk ke museum dan sampai di dalam aku cari sampai ke atas gitu ya, ke lantai 2. Ternyata tidak ada. Bisa dibilang sepi banget waktu itu. Entah ya, kayak nggak ada orang gitu di museumnya. Aku coba naik sampai ke lantai 2 dan ternyata Pak Ishak tidak ada. Ya udah, balik lagi kan aku keluar museum. Dan ketika aku keluar dari museum, kan menuruni tangga tuh ya. Anak tangganya lumayan cukup banyak. Ketika mulai menuruni tangga, aku mendengar suara seorang nenek-nenek. Kayak di belakang tapi di samping gitu ya. Nenek-nenek ini bilang begini, jangan lanjutin penelitiannya. Katanya gitu. Jangan lanjutin penelitiannya. Tapi menggunakan bahasa Sunda. Kayak, entong. Ulah dilanjutin gitu ya. Ya udah, karena aku pikir itu siapa entah gitu ya, aku cari di sekeliling dan tidak ada, hanya suaranya saja. Suaranya suara nenek-nenek gitu. Ya udah, aku lanjut turun tangga sampai di pertengahan tangga. Di depanku, aku melihat seorang kakek-kakek. Kali ini kakek-kakek. Dia berjalan mendekati. Sampai akhirnya, jadi si kakek ini naik, aku turun gitu. Sampai akhirnya aku berpapasan dengan dia, dan pas ketika si kakek itu ada di samping. Jadi sebenarnya aku sendiri nggak begitu melihat wajahnya gitu ya, kakek ini seperti apa gitu. Cuma hanya dari ekor mata aja gitu. Kalau mata sih tertuju ke handphone karena aku sendiri lumayan agak takut gitu ya. Memang masih sore yang menjelang maghrib, tapi suasananya sudah lumayan cukup gelap. Jadi aku mengalihkan perhatian ke handphone biar nggak takut-takut amat gitu. Sampai akhirnya aku berpapasan dengan si kakek itu. Kakek itu bilang, "Ek naon ka dieu jang?" Katanya gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan, ngapain kamu kesini? Otomatis spontan saya nengok dong. Dan kakek-kakek itu lagi-lagi tidak ada. Iya. Gak mungkin kalau kakek itu lari secepat kilat
naik tangga yang anak tangganya tuh banyak tuh nggak mungkin gitu. Ini tiba-tiba ngilang. Saya ngeliat ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada siapa-siapa. Dan mulai dari situ aku udah mulai merinding, takut gitu kan. Ya akhirnya jalannya mulai dicepetin untuk menuju pintu keluar museum. Sambil megang HP lagi-lagi untuk mengalihkan ketakutanku. Sampai di pintu museum, ini ketika aku masuk tadi nggak ada orang ini nih ya. Sekarang ada sosok kakek-kakek lagi. Entah, mungkin kakek-kakek yang tadi ya. Kan tadi saya nggak merhatiin nih muka yang tadi kakek-kakek lewat tuh nggak merhatiin. Kali ini aku bisa merhatiin mukanya seperti apa. Iya, kakek-kakek dengan penuh uban gitu ya. Bajunya biasa, pakaian safari. Aku pikir ya dia penjaga museum ini yang gantiin Pak Ishak atau apalah. Dan sekali lagi kakek-kakek itu bertanya, naon Kak Diajang, mau ngapain kesini? Ya aku jawab lagi mau cari Pak Ishak gitu kan. Tapi yang dia harapkan bukan itu jawabannya. Melainkan, iya kesini nyari Pak Ishak tuh ngapain? Ya akhirnya aku coba jelasin gitu. Kalau aku sedang melakukan penelitian, mencari sebuah topeng emas yang konon katanya pernah dipajang di museum ini. Terus kakek-kakek itu bilang begini, "Oke, kalau kamu mau tahu tentang keberadaan topeng emas itu, kalau kamu mau melanjutkan penelitian ini, silahkan datang hari Selasa jam 11 malam dengan menggunakan pakaian serba putih." Aduh, merinding ya. Iya, jadi kakek-kakek itu ngomong gitu. Terus aku yang beneran nih gitu dalam hati. Ya cuma akhirnya aku bilang oke. Nah saya pamit pulang dulu ya. Terus aku lari kemudian sampai rumah. Dan ya akhirnya aku kepikiran perkataan si kakek tadi gitu. Sepanjang hari aku mikirin gitu ya, ini beneran apa enggak. Terus dampaknya bakal kayak gimana ya kalau diikutin gitu. Cuma ya akhirnya demi sebuah penelitian gitu kan, demi sebuah nilai yang besar gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengikuti kemauan si kakek ini gitu. Sebentar, minum dulu. Tibalah hari itu, hari Selasa, jam 11 malam. Saya datang ke museum tersebut. Dan di depan museum itu sudah menunggu kakek-kakek yang pernah meminta aku datang di hari ini. Aku dituntun masuk oleh kakek itu di sebuah ruangan di dalam museum yang penerangannya bisa dibilang temaram gitu. Jadi ada penerangan cuma dari ruangan-ruangan lain gitu yang cahayanya tuh masuk. Jadi agak gelap lah gitu. Dan di dalam ruangan itu aku melihat banyak sekali orang. Bisa dibilang puluhan lah ya, 20 mungkin. Semuanya menggunakan jubah berwarna hitam. Iya, mereka semua duduk melingkar. Dan aku diperintahkan oleh si kakek untuk duduk di antara mereka. Mereka semua yang berbaju hitam. Bawahannya tuh sarung gitu. Sarungnya juga sarung hitam. Dan saya yang datang dengan baju serba putih jadi kayak merasa kontras aja di situ gitu. Saya disuruh duduk di antara mereka. Dan anehnya mulai dari situ saya tuh kayak ngerasa kayak dihipnotis aja gitu, kayak nurut aja gitu sama si kakek itu. Akhirnya saya duduk di situ sambil memperhatikan orang-orang, entah itu orang apa bukan ya. Jadi
sosok-sosok berbaju hitam yang ada di situ, mereka kayak merapalkan sesuatu, entah apa itu doa atau uh, rapalan apa entah apa itu ya. Tapi dalam diamku, aku mulai memperhatikan wajah-wajah sosok yang ada di antara aku ini. Kalau diperhatikan wajahnya, semuanya pucat. Iya, pucat, semuanya pucat wajahnya. Dan terkesan seperti nyeremin aja gitu. Mereka tuh kayak agak menunduk gitu pandang wajahnya gitu. Dan saya mulai merinding di situ. Lagi-lagi saya seperti orang yang terhipnotis, jadi hanya diam, hanya mengikuti apa yang sedang terjadi. Gak kerasa dari jam 11 saya datang. Waktu itu saya sampai jam 1 duduk di antara mereka. Sampai akhirnya si kakek ini datang kembali dan menyuruhku untuk bangkit berdiri dan mengikutinya. Saya melihat sudah jam 1 malam. Kakek itu meminta aku untuk mengikutinya berjalan keluar museum. Oh ya, jadi di museum itu di luarnya ada sungai. Jam 1 malam, aku disuruh oleh kakek tersebut ke sungai dan berendam di sungai itu. Ya ampun, kenapa nurut aja gitu ya? Dan si kakek ini mulai melakukan kayak sebuah ritual gitu. Jadi aku kan berendam di sungai gitu setengah badan gitu kan. Terus si kakek ini kayak yang mengitari aku terus sambil ngelemparin kembang apa itu nggak tahu ya. Sambil nabur-naburin kembang itu sambil merapalkan sesuatu. Dan dia membawa seekor ayam hitam dan menyembelihnya di depanku, dan darahnya mengalir mengikuti aliran sungai. Waduh. Satu hal yang paling menyeramkan waktu itu, kaki aku kan ada di bawah sungai gitu kan. Tiba-tiba ada kayak, sebenarnya kayak bukan tangan ya, tapi lebih ke kain, kayak selendang yang melilit kaki gitu. Kaki kanan aku ditarik kenceng banget, hampir aja aku jatuh. Tapi tarikan itu kayak ngebuat aku sadar dari segala halnya gitu. Dan akhirnya aku selamat sih memang. Aku berhasil menarik kembali kaki aku dan aku kayak tersadar dan aku lari dari ritual, entah apa ritual itu gitu. Dan kakek itu hanya memperhatikan aku sambil marah-marah gitu. Dan di tengah aku berlari, kakek itu teriak, "Hey," kurang lebih begini, pakai bahasa Sunda ya. "Hey, kalau kamu tidak mau melanjutkan ritual ini, kamu akan sengsara," katanya gitu. Ya, apapun itu aku nggak peduli. Yang penting aku bisa selamat sampai rumah. Dan ya akhirnya aku sampai rumah dengan selamat, tapi masih kepikiran gitu ya, apakah benar aku akan sengsara gitu. Ya, waktu terus berlalu, kejadian itu tidak akan pernah lupa. Sampai tiba di suatu hari, aku sedang membuat gerakan-gerakan tari yang nantinya akan aku presentasikan ya di ujian akhir nanti. Ketika itu aku lelah membuat gerakan-gerakan tari dan tertidur. Sebelum tertidur, ya mungkin kalian lebih menyebutnya erep-erep gitu ya. Waktu itu aku belum tidur. Tiba-tiba kaki aku
kayak ada yang mengikat. Ini sama seperti kayak yang di sungai tadi, kayak dililit, dan kaki aku tuh kayak nggak bisa gerak gitu. Ketika aku lihat, ternyata ada sosok anak kecil, anak kecil bertangan manusia, tapi dari perut ke bawah itu wujudnya ular. Wah, sontak aku kaget gitu kan, mencoba melepaskan lilitan itu gitu. Sampai akhirnya ya sudah, sosok itu hilang dan aku mulai tertidur. Setelah terbangun, aku kembali mencari gerakan-gerakan tari yang aku ciptakan sendiri. Di depan kaca, aku meliuk-liuk menciptakan gerakan. Dan di saat itu pula, anak kecil berwujud ular itu muncul di dalam cermin. Dia ikut menari, mengikuti gerakanku. Aduh, nggak tahu kenapa perasaannya tuh aneh gitu, kayak takut, tapi kayak ada yang support gitu, kayak ada yang nemenin, kayak seolah-olah ngebantuin aku menciptakan gerakan-gerakan baru. Dan aku terus menari dan menari. Dan akhirnya tarian ciptaanku selesai. Dan anak kecil berwujud ular itu pun menghilang begitu saja, entah kemana. Tanggal 1 Agustus 2018, aku melakukan pertunjukan karya tari di gedung kesenian yang ada di Bogor. Acaranya lancar, sukses. Banyak yang bangga terhadapku, dan aku pun dinyatakan lulus dengan pujian. Dan sebenarnya banyak cerita yang menyeramkan di balik perjalanan waktu aku menciptakan karya tari ini. Hanya saja mungkin tidak bisa aku ceritakan di sini. Dan yang jelas, aku berpesan kepada semua warga desa Skaudi agar kita menjauhi segala urusan dengan jin. Oke, itu saja ceritanya. Terima kasih buat siapa nih namanya, Kang Andin Hardiansyah, dan juga buat warga desa Skaudi. Masih ditunggu cerita-cerita kalian semua yang mungkin nanti suatu saat bisa kita bacain ceritanya, atau yang mau mengirimkan audio silahkan ya. Jadi kita tinggal edit aja langsung. Itu dia Mencekam di episode kali ini. Saya Raden Ruli pamit. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.